Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Di antara syarat-syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mutaba'atu ar-rasul, yaitu kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam peribadahan kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bersama-sama menikmati hadjun Nabi SAW bisahuri wal iftar. Petunjuk Nabi Muhammad SAW bagaimana agar sahur kita dan berbuka puasa kita bernilai ibadah, berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sahur. Ibadah sahur merupakan ibadah yang luar biasa ya. Bukan sekadar makan, bukan sekadar mengenyangkan perut, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahur merupakan salah satu ibadah yang utama, ibadah yang penuh berkah di dalamnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah, bersahurlah kalian, karena sungguhnya dalam makan sahur tersebut ada keberkahan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bahasa Arab sahur ini terbagi dua kata, ada sahur ya, ada juga ya suhur. Kalau sahur itu adalah hidangannya yang kita santap ya, makanan minuman yang kita santap itu namanya sahur. Kalau suhur berarti makannya kita pada waktu sahur, itu disebut dengan suhur. Nah, di antara maksud keberkahan dalam hadis Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah keberkahan dalam artian dilipat gandakannya kebaikan kita, dilipat gandakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, az-ziyadah fil khair. Dan yang kedua adalah dengan bersahur dilipat gandakan energi kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah puasa ya, ketika kita berpuasa, ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian apa sebetulnya keutamaan makan sahur atau waktu sahur, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, secara waktu ya, keutamaan waktu, memang sahur itu merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala itu akan turun ke langit dunia pada waktu sahur, sepertiga malam terakhir, maka perbanyaklah berdoa. Kemudian disambung dengan hadis qudsi ya, barang siapa yang berdoa kepadaku ya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengabulkannya permintaannya ya, istighfarnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk memperbanyak istighfar. Tadi secara umum ya, yaitu waktu yang berkah. Yang kedua adalah waktu yang terbaik untuk memperbanyak doa dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 17, "Wal mustaghfirina bil ashar." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung itu adalah memperbanyak istighfar. Dan di antara waktu yang spesial untuk memperbanyak istighfar kepada Allah adalah pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dengan khusyuknya, dengan khasyahnya. Pada waktu sahur itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang makan sahur pada bulan puasa ini, maka dia akan mendapatkan sholawat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan doa istighfar dari para malaikat. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan doa istighfar dari para malaikat? Maka kuncinya makan sahurlah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, makan sahurlah, karena sahur ini merupakan berkah meskipun hanya seteguk air
para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan sahur ini merupakan makan yang penuh berkah. Maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur ya, sabda Rasulullah, meskipun seteguk minum air ya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kelima adalah dengan makan sahur, dengan santap sahur membuat fisik kita lebih kuat menjalankan ibadah puasa. Setelah sahur di siang hari ada bacaan Al-Quran, ada sholat berjamaah, ada zikir, ada doa. Maka insya Allah bagi orang-orang yang makan sahur akan maksimal ibadahnya di siang harinya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah ternyata di antara keutamaan makan sahur ini adalah pembeda ya antara umat Islam dengan ya umat-umat non-Islam, terutama ahlul kitab. Karena orang-orang non-Islam itu ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka berpuasa dahulu, itu mereka tidak makan sahur. Jadi sebagai pembeda, kita harus mempunyai izzah, kita harus mempunyai baro'ah. Maka umat Islam mengikuti Rasulullah, yaitu dengan santap sahur. Dan yang ketujuh di antara keutamaan makan sahur tentunya adalah kita mengikuti ya petunjuk Rasulullah SAW, merupakan mutaba'ah, yang merupakan ibadah. Para hadirin hadirat pemirsa Rosti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu itu merupakan fi'il amr, kata perintah. Siapa yang merintahkan? Yaitu Rasulullah SAW. Jadi otomatis ketika kita mengikuti perintah Rasulullah, kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya otomatis dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka ikutilah perintah Allah dan Rasulnya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah ibadah sahur. Kemudian yang ke-8 adalah mendapat keutamaan menjawab azan subuh ya. Kemudian melakukan sholat witir, paling tidak melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh berjamaah bagi orang-orang yang bangun sahur. Nah, beda bagi yang sudah terlambat ya, terlambat. Pas bangun, waduh ternyata orang sudah pulang dari masjid, tidak makan sahur pula ya. Kemudian terus lanjut berpuasa dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang terluput gara-gara kesiangan dan tidak makan sahur. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan keutamaan-keutamaan ibadah sahur. Yang kedua adalah terkait dengan keutamaan ibadah iftar atau buka puasa, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam iftar ini? Nah, di antaranya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di antara ibadah utama dalam bulan Ramadan ini selain sahur tadi ya, sebelum azan subuh, ada juga ibadah yang disunnahkan yang utama, yaitu berbuka puasa, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalamnya juga sama ya, banyak keberkahan, banyak kebaikan. Nah, di antara tuntunan Rasulullah yang pertama dalam berbuka puasa ini, yang pertama adalah memperbanyak berdoa secara umum, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antaranya? Yang pertama adalah doanya orang-orang yang hendak berbuka puasa atau sebelum berbuka puasa, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen spesial ketika sebelum azan dikumandangkan ya, azan maghrib ya, 15 menit, 10 menit, segera kita bersendiri di kamar kita ya. Kemudian kita menengadahkan tangan kita, berbanyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, negeri kita. Tapi yang sangat disayangkan kadang-kadang, mohon maaf ya, kasihan ibu-ibu, istri-istri kita, disibukkan kadang-kadang dengan dapurnya, memasaknya. Jadi usahakan ya 30 menit sebelum azan, idealnya masakan itu sudah siap. Jadi nanti kalau memang agak dingin, ya tinggal disiapkan saja, dihangatkan sedikit kalau sudah waktunya makan bersama, insya Allah. Kemudian selanjutnya, tuntunan yang kedua adalah berdoa sebelum berbuka puasa, dalam artian setelah dikumandangkannya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sudah betul-betul masuk waktu azan, maka kita pun berdoa Bismillah. Kemudian setelah itu minum atau makan kurma, kemudian kita berdoa. Ya, dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru
insyaallah. Dhahabat dhama, sudah hilang itu rasa haus dahaga. Wabtalatil uruq, tenggorokan kita sudah basah ya, yang tadinya kering, dengan air minum yang sangat segar. Kemudian di sana ada rujak-rujak dan lain sebagainya, sirup-sirup, alhamdulillah. Kemudian wasabatal ajru, dan harapan kita mudah-mudahan pahalanya puasa seharian ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadahnya. Itulah doa yang disunahkan Rasulullah. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Kemudian yang ketiga di antara tuntunan Rasulullah dalam berbuka ini adalah ta'jil ya. Ta'jil itu artinya mempercepat, menyegerakan. Jangan menunda-nunda untuk membatalkan puasa kita kalau sudah waktunya masuk gitu ya. Sudah berazan, azan berkumandang, azan maghrib, maka langsung kita, kalau ada kurma ya makan kurma, ada air minum air, ada sirup ya minum sirup, kalau ada roti. Jadi intinya tidak boleh ditunda-tunda. Nanti saya makan minumnya misalkan setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya ya. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia ini, umatku ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tentunya akan ada energi baru, spirit baru, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntunan yang keempat dalam berbuka puasa ini adalah berbuka puasa dengan ya kurma sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga bukan berarti promosi ya bagi para penjual kurma, tidak. Tapi memang ini sunnah Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah, dia dituntunkan oleh Rasulullah. Dan banyak ya tentunya adalah hikmahnya di balik semua itu. Ya biasanya Rasulullah bersahur atau berbuka dengan rutob ya. Rutob itu semacam kurma yang masih mengkal ya, masih basah. Kalau tidak ada, dengan kurma kering biasanya banyak ya di Indonesia. Di sana ada sukari ya, di sana ada ajwah dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau tidak ada, maka dimulai dengan meminum air mineral ya, air putih perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah penelitian Dr. Hisam Syamsi Basha mengatakan bahwasanya dalam satu kurma ya, kurma tamar itu mengandung banyak hal kebaikan. Di antaranya 20-24% itu kandungannya adalah air. 70-75% itu kandungannya adalah gula. 2-3% kandungannya protein. Dan 8,5 itu adalah serat. Dan sedikit sekali ya kandungan lemak jenuhnya yang terdapat dalam tamar ini. Bahkan dalam rutob ya, kurma yang masih mengkal tadi, ada 65-70% kandungan airnya. 24-58% zat gulanya, dan 1-2% proteinnya, dan 2,5% seratnya, dan sangat sedikit mengandung lemak jenuh perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kesimpulan penutup, yang pertama, mari kita menjaga sahur kita. Jangan sampai ketinggalan dan kesiangan meskipun hanya seteguk air, karena penuh dengan keberkahan. Itulah janji Rasulullah. Kemudian yang kedua, mari kita juga menyegerakan berbuka puasa pada waktunya ya, tentunya setelah berkumandang azan maghrib. Diutamakan kalau ada tamar ya, kurma, kalau tidak ada adalah dengan air. Dan tentunya berbuka puasa dengan dalam kondisi sederhana dan tidak israf. Kulu washrabu wa la tusribu, tidak berlebih-lebihan ya, tidak balas dendam perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu kita lakukan, selain memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun memperoleh keberkahan, kesehatan yang akan kita dapatkan. Sebagai penutup, saya akan tutup dengan pantun Ramadan ya. Bagaimana pantunnya perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Biji padi dijemur basah, dipanen sesudah hujan reda. Ramadan bulan penuh berkah, waktunya spesial mendulang pahala. Kami tutup dengan wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.